Dalam ajaran agama Hindu, reinkarnasi atau kelahiran kembali sangat diyakini karena reinkarnasi atau samsara bagian dari Pancasrada, yaitu 5 dasar keyakinan yang kebenarannya bersifat mutlak karena bersumber dari kitab suci Weda, wahyu langsung Brahman. Kelahiran kembali, reinkarnasi atau samsara dalam ajaran Hindu adalah sebuah lingkaran kehidupan karena adanya 3 proses yang wajib dijalani setiap manusia, yaitu karma, samsara, dan moksa. Karma adalah hasil dari perbuatan selama hidupnya. Samsara adalah Atman yang selalu mengalami kelahiran berulang manakala penebusannya belum selesai. Sedangkan moksa adalah tujuan akhir dari kehidupan untuk bisa menyatu dengan Brahman. Perputaran kelahiran kembali manusia akan terlepas dari keterikatannya dengan proses kelahiran yang berulang. Reinkarnasi dan hukum karma karenanya adalah saling berkaitan dan saling berhubungan. Reinkarnasi pasti akan membawa hukum karma, dan selama hukum karma masih melekat pada Atma, maka pasti ada proses reinkarnasi. Kecuali hukum karmanya habis, maka Atman akan menyatu dengan Brahman yang disebut dengan moksa. Kepercayaan tentang adanya reinkarnasi atau samsara sesuai dengan kitab suci Weda. Sloka-sloka yang menggambarkan tentang keyakinan terhadap samsara yaitu Rigveda bab 10 sloka 15 sair 1. Asum Yayur Awaktara Rana. Orang-orang yang tulus hati dan berbudi mengalami kelahiran kembali dengan melakukan penebusan dosa. Rigveda bab 10 sloka 59 sair 7. Punarnah somas tafam dadatu. Yang soma akan memberikan tubuh manusia baru kepada Atman sesuai dengan kelahiran kembali. Atharva Weda bab 10 sloka 8 sair 27. Tuam Sri Tuam Pumasa Asi Tuam Kumara Utava Kumari. Jiwa individual pada waktu kelahiran kembali mengambil bentuk wujud wanita, pria, dan juga melalui proses kelahiran. Atharva Weda bab 9 sloka 10 sair 11. Au parivarti buanesu antah. Jiwa individual yang mengambil bentuk-bentuk yang berbeda mengembara di dunia menjalani kewajiban kehidupannya. Atharva Weda bab 9 sloka 10 sair 8. Jipo Mentrisya Carati Swardabi. Jiwa sebuah tubuh yang mati mengambil bentuk yang lain menurut tindakan perbuatan di masa lampau. Yayurveda bab 12 sloka 38. Prasdaya Basmanayonim apasca privim agne samnya metarbis tuam jotisman punar asada. Jiwa individual ketika tubuhnya menjadi abu akan mencapai air dalam bumi. Kemudian Atman kembali berdiam dalam rahim ibu untuk mengambil kelahiran kembali
dan memiliki jiwa yang diterangi. Rigveda bab 1 sloka 164 sair 38. Apan pran eti swadaya gabito amarto martayana yotni. Jiwa yang kekal yang memiliki tubuh yang fana mengambil bentuk eksistensi dalam bentuk tindakan dan perbuatan sendiri dalam kehidupannya. Atharva Veda bab 11 sloka 4 sair 20. Antargarbas carati devatasu abuto buta saujate punah. Jiwa individual mengembara di dalam rahim ibu dan kelahiran kembali berulang di dalam tubuh-tubuh dari orang-orang yang mengalami kewajiban penebusan karmanya. Dari sloka-sloka Weda tersebut menunjukkan bahwa reinkarnasi adalah bagian kewajiban yang dilakukan setiap atman manakala penebusannya belum selesai. Atas dasar itulah mengapa Weda juga mengajarkan agar kehidupan dalam wujud manusia harus dimanfaatkan dengan melakukan kewajiban-kewajiban dharma secara baik agar bisa memperpendek reinkarnasi. Sebagaimana diketahui bahwa proses reinkarnasi dari makhluk kecil hingga menjadi manusia sangatlah panjang melalui kelahiran yang berulang kali. Karena itu, lahir sebagai wujud manusia adalah proses penyempurnaan yang paling baik untuk menyatunya Atman bersama Brahman. Sebagaimana dalam kitab Sara Samuscara dijelaskan bahwa dari demikian banyaknya makhluk hidup yang dilahirkan sebagai manusia itu saja yang dapat melakukan perbaikan baik dan buruk. Adapun untuk peleburan perbuatan buruk ke dalam perbuatan yang baik juga manfaatnya menjadi manusia. Sesuai kitab suci Weda, terdapat ajaran-ajaran untuk meningkatkan kualitas dharma. Yang pertama, Trikaya Parisuddha, yaitu 3 perbuatan baik yang harus dilakukan, yaitu berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Yang kedua yaitu Catur Paramita, yaitu 4 bentuk budi luhur, yaitu maitri, sikap lemah lembut, karuna, memiliki belas kasih, cinta kasih, mudita, bersifat menyenangkan, membahagiakan orang lain, dan upeksa, yaitu sifat menghargai orang lain. Selanjutnya, ajaran Pancayama Brata, yaitu 5 pengendalian diri dalam rangka meningkatkan kualitas dharma. Pertama, ahimsa, tidak menyiksa atau membunuh dengan sewenang-wenang. Yang kedua, brahmacari, melakukan kewajiban suci dengan tidak melakukan dosa pada saat mengejar pendidikan. Satya, yaitu setia dan jujur, serta melindungi sesama manusia. Awiwaharika, melakukan usaha yang luhur yang bersumber dari ketulusan hati. Ateya, tidak mencuri harta milik orang lain. Selanjutnya dalam Pancayama Brata diajarkan, yaitu 5 macam pengendalian diri dalam meningkatkan kesempurnaan kesucian batin. Akroda, tidak marah, guru susrusa, hormat dan taat tekun melaksanakan ajaran guru,
sauca, menjaga kesucian, kemurnian lahir batin, aharagawa, pengaturan makan dan minuman sehingga tidak menimbulkan mabuk, apramada, tidak takabur dalam melakukan kewajiban dan mengamalkan ajaran-ajaran dharma. Sedangkan 6 musuh yang harus dihindari agar mencegah dosa-dosa dalam kelahiran sebagai manusia yang disebut sadripu, yaitu loba, tidak serakah, kroda, tidak kejam dan pemarah, mada, tidak mabuk dan melakukan sifat-sifat kegilaan, moha, tidak angkuh, dan matsarya, tidak iri hati atau dengki. Itulah sebagian dari ajaran kebajikan dan perbuatan-perbuatan yang harus dijauhkan agar Dharma selalu menuntun kita dalam kehidupan ini sebagai bagian dari upaya untuk memperpendek reinkarnasi dan mempercepat bersatunya Atman dengan Brahman yang menjadi tujuan akhir kehidupan ini atau yang disebut dengan moksa.